Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Febrina Nadelia selaku dosen mata kuliah Indonesia. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Perilaku Konsumen. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat beberapa anggota kelompok 5, di mana saya sendiri, Afifah Nur Fadila, kemudian terdapat 4 rekan saya, yaitu terdiri dari Karisma Bintang Hermanto, kemudian ada Vidyawati, kemudian ada Mutiara Ananda, serta Zepanya Ekbart. Nah, di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada abstrak, kemudian yang kedua ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian dan urgensi penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini akan membahas dari populasi penelitian, sampel penelitian, prosedur penelitian hingga hasil penelitian yang kami lakukan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan sebelumnya. Selanjutnya di sini yang pertama kita akan membahas abstrak. Nah, kepuasan konsumen itu merupakan suatu target atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap perusahaan. Untuk mencapai kepuasan konsumen tersebut dapat kita lihat dari kualitas pelayanan yang diberikan serta kualitas produk yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode metode penelitian kuantitatif dengan survei, di mana sampel yang kami ambil ini sebanyak 60 konsumen yang dipilih secara acak di dalam berbagai demografi. Nah, setelah itu kami akan menganalisis di mana kita menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Nah, hasil analisis ini untuk memberikan kontribusi dan dalam memahami pengaruh kualitas pelayanan terhadap perilaku konsumen. Kemudian juga membantu perusahaan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Intinya dalam abstrak ini terdapat tiga kata kunci. Yang pertama itu ada kualitas pelayanan, kemudian ada kepuasan pelanggan, serta yang ketiga itu ada perilaku konsumen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Mutiara. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah latar belakang. Di mana latar belakang kita melakukan penelitian ini, yang pertama adalah adanya persaingan bisnis. Di mana dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan itu tidak hanya perlu menawarkan produknya yang berkualitas atau jasanya yang berkualitas, tapi juga harus memberikan pelayanan yang memuaskan untuk mempertahankan pelanggannya. Yang kedua adalah sebagai kunci kemajuan perusahaan, di mana penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perilaku beli masyarakat atau konsumen. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang atau repeating order dan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Yang ketiga adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang, di mana menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan adalah investasi strategis bagi sebuah perusahaan dalam memajukan SDM atau karyawannya, dan juga menjamin kualitas pelayanan yang diberikan untuk membangun loyalitas pelanggan, khususnya di era digital yang saat ini, di mana rekomendasi dari mulut ke mulut sangat berharga bagi perkembangan suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Vidyawati. Silakan. Baik, eh, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah mengenai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan melakukan pembelian uang. Meningkatkan segala aspek yang bisa menunjang kualitas pelayanan pada pelanggan. Selanjutnya, menganalisis bagaimana kualitas pelayanan mempengaruhi konsumen serta faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan jangka panjang kepada pelanggan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan urgensi dari penelitian kami. Yang pertama itu ada tujuannya. Tadi kan sebelumnya juga udah dijelasin tujuannya. Nah, di sini akan saya jelaskan kembali bahwa tujuan penelitian kami itu untuk menganalisis bagaimana sih kualitas pelayanan
pelayanan untuk dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan urgensi penelitian kami ini berkaitan dengan kepuasan konsumen, kemudian juga dalam keberlangsungan bisnis itu sendiri. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ya, secara signifikan bagi pemahaman tentang bagaimana kualitas pelayanan dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan layanan mereka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Zevanya, dipersilakan. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan yang pertama ada pendekatan penelitian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dapat menghasilkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Kemudian ada jenis penelitiannya, kami menggunakan penelitian deskriptif dan asosiatif untuk menggambarkan kualitas layanan dan menguji hubungan antara kualitas layanan dengan perilaku konsumen. Lalu ada instrumen penelitian yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data demografis, seperti usia dan jenis kelamin, kemudian ada pertanyaan kualitas layanan, dan juga pertanyaan kepuasan pelanggan. Lalu teknik pengumpulan data kami lakukan melalui survei online dan wawancara. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi disusun untuk memberikan kesimpulan hubungan antara kualitas pelayanan dan perilaku konsumen. Ada juga batasan penelitian yang dilakukan untuk membatasi fokus hanya pada sektor tertentu dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Kemudian terakhir ada instrumen penelitian, ini berlangsung selama 3 bulan dari mulai pengembangan kuesionernya hingga analisis data dan penyusunan laporan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Baik, selanjutnya sampel dan populasi penelitian. Kelompok kami memilih populasi yaitu laki-laki maupun perempuan dengan usia batasannya 17 sampai 40 tahun. Lalu untuk sampelnya kita mengambil sebanyak 60 orang, baik laki-laki maupun perempuan berusia 17 sampai 40 tahun. Next. Di sini juga kita ada proses penelitian, yaitu yang pertama memilih topik penelitian, lalu melakukan riset pendahuluan, selanjutnya identifikasi masalah, lalu menentukan metode, lalu menentukan sumber data, dilanjutkan untuk dengan mengumpulkan data, lalu data yang terkumpul kita analisis, kita menarik kesimpulan, sehingga kita bisa melakukan menulis laporan. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kami melakukan setelah melakukan penelitian melalui Google Form, dapat dijabarkan hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin, bahwa sebagian besar responden merupakan perempuan sebanyak 49 orang atau 81,7%, dan 11 orang adalah berjenis kelamin laki-laki sekitar 18,3%. Dan berdasarkan usia, kami melakukan penelitian range-nya mulai dari umur yang kurang dari 17 tahun sampai 40 tahun, dan 40 tahun lebih. Hasil penelitian berdasarkan usia responden dari data 60 responden dapat dijabarkan bahwa mayoritas ada pada umur 17 sampai 40 tahun, yaitu sebanyak 59 orang atau sebesar 98,3%, dan 1 orang atau sebesar 1,7% berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya suatu penelitian yang kami dapatkan. Di sini ada pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan layanan produk atau jasa suatu perusahaan. Nah, di sini disimpulkan bahwa 60 responden itu sebanyak 29 responden memilih skala 4, itu sering. Lalu untuk diartikannya sebagai tingkat tingginya kepuasan atau kepercayaan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Jadi responden sering menggunakan jasa atau produk dari suatu perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian selanjutnya yaitu bagaimana Anda menilai kualitas layanan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada skala 4, yaitu merasa puas, yang paling tinggi sekitar 60% dengan kualitas layanan yang diberikan perusahaan.
sedangkan sisanya merasa sangat puas sebesar 20% dan cukup puas sebesar 20%. Kita dapat artikan di sini tidak ada responden yang merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada hasil penelitian dari responden sebanyak 96,7% responden merasa karyawan dalam perusahaan tersebut sudah memberikan informasi yang membantu mereka. Sementara sebanyak 3,3 responden masih menganggap karyawan belum memberikan informasi yang membantu mereka. Selanjutnya, sebanyak 93,3% responden menjawab akan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, sementara sebanyak 6,7% responden masih merasa tidak merekomendasi perusahaan tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, hasil penelitian sebanyak 98,3% responden menjawab ingin menggunakan kembali jasa dan produk yang dijual dari perusahaan, sementara sebanyak 1,7% responden masih menjawab tidak ingin menggunakan kembali jasa dan produk yang dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah terkait hasil dan pembahasan, kita sampai kepada kesimpulan akan artikel ilmiah berikut. Di mana kesimpulan ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah terkait perilaku positif konsumen. Di mana konsumen yang puas dengan kualitas pelayanan menunjukkan loyalitas yang tinggi, keinginan untuk melakukan pembelian ulang, dan kesediaan untuk merekomendasikan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Elemen kualitas pelayanan seperti kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik sangat mempengaruhi persepsi seorang pelanggan atau customer. Kemudian yang kedua adalah sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan, di mana mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting. Pelayanan yang unggul tidak hanya memberikan nilai tambahan bagi pelanggan, tapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Kemudian poin ketiga adalah dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Dengan fokus pada pengalaman pelanggan, kemudahan proses pelayanan, dan juga profesionalisme staf, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Tentu saja hal ini berkontribusi pada peningkatan penjualan jangka pendek serta keberlanjutan bisnis dalam persaingan yang semakin ketat di jangka panjang nantinya. Kemudian berikut merupakan beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan pada artikel ilmiah ini. Dan juga dengan disampaikannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi artikel ilmiah ini dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.